Namaste, Namaskaran. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diselamatkan dari bencana yang terjadi di dunia ini. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow sosial media Let's Talk Movie yang lain ya, seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai hari ini, Let's Talk Movie mempunyai akun TikTok bernama @bangjedar. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Opam. Film ini dibintangi oleh aktor Mollywood Mohanlal dan disutradarai oleh Priyadarshan. Film ini bercerita tentang seorang pria buta yang berusaha menepati janjinya dengan menyelamatkan seorang gadis dari psikopat. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Jaya adalah pria buta yang bekerja sebagai operator lift di apartemen. Krishna adalah sahabat Jaya, yakni seorang hakim yang sudah pensiun. Yani adalah pembantu cantik yang bekerja di apartemen. Nandini adalah gadis kecil yang harus diselamatkan. Vasu adalah psikopat. Jaya adalah pria buta yang bekerja sebagai operator lift apartemen. Meskipun buta, Jaya memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam. Jika ada telepon berdering di sekitarnya, Jaya pasti tahu di mana lokasi handphone itu. Jaya sangat paham dengan lingkungan apartemen. Ia bisa mengetahui bentuk fisik lawan bicaranya hanya dengan mendekatinya. Jaya mempunyai dua adik, yaitu Kannan dan Laksmi. Dalam waktu dekat, Laksmi akan menikah. Sudah menjadi tradisi, pihak perempuan harus mengadakan pesta dengan meriah. Oleh karena itu, pihak keluarga Jaya membutuhkan uang untuk mengadakan pesta pernikahan. Di lain sisi, keluarga Jaya sedang terlilit hutang. Keluarga Jaya ingin menjual rumah mereka untuk membayar hutang, tetapi itu tidak bisa dilakukan karena sertifikat rumah mereka dijaminkan sahabat Jaya bernama Baputi ke bank untuk keperluan Baputi. Jaya disudutkan dan disalahkan oleh keluarganya, tetapi Jaya bersikeras Baputi akan mengembalikan sertifikat rumah mereka. Jaya juga berjanji akan mencari uang untuk membiayai pesta pernikahan Laksmi. Jaya mempunyai harta satu-satunya, yaitu sebuah toko di pasar. Toko itu Jaya peroleh dari tabungan yang ia kumpulkan sejak Jaya masih muda. Seperti biasa, Jaya bekerja di apartemen. Jaya dekat dengan semua orang di sana. Salah satunya adalah Satpam dan Yani. Yani adalah wanita cantik yang menjadi petugas kebersihan di apartemen itu. Yani membersihkan beberapa kamar di apartemen, termasuk kamar Krishna. Yani mempunyai mantan suami seorang polisi pemabuk bernama Madu. Madu selalu bikin keributan karena mencari adik Yani. Adik Yani sudah memukul kepalanya. Madu tidak terima dengan hal itu. Adik Yani melarikan diri keluar kota dan sampai sekarang belum ditemukan. Madu juga menuduh Yani mempunyai hubungan khusus dengan Jaya karena Jaya selalu berusaha melindungi Yani. Jaya sering bertemu dengan pengantar pizza di pagi hari karena salah satu penghuni apartemen doyan makan pizza. Jaya bersahabat dekat dengan salah satu penghuni apartemen yang dihormati, yaitu Krishna. Krishna adalah seorang hakim yang sudah pensiun. Krishna mempunyai adik yang ingin merebut harta Krishna. Suatu malam, Krishna sedang pergi menggunakan mobil. Krishna diikuti oleh seseorang pria yang ia yakini adalah Vasu. Krishna mengajak Jaya pergi ke sebuah desa untuk bertemu Vasu. Jaya tidak kenal dengan Vasu dan hanya diam saja. Jaya menuruti Krishna dan menemaninya pergi. Sesampainya di desa itu, Krishna tidak menemukan Vasu. Di tengah perjalanan, Jaya merasa ada yang mengikuti mobil Krishna. Krishna mengatakan, tidak ada yang mengikuti kita. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Karena Jaya hanya diam saja, akhirnya Krishna menceritakan segalanya kepada Jaya. Krishna mengatakan, Jaya, cerita ini hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ini adalah misi terakhir hidupku. Aku membesarkan seorang gadis bernama Nandini. Orang-orang menganggap Nandini adalah anak haramku. Aku tidak peduli dengan omongan orang. 14 tahun lalu, saat aku masih menjadi hakim, aku menangani kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Pria yang diduga adalah pelaku bernama Vasu. Sebelum aku memvonisnya, ia berbicara denganku secara empat mata dan mengatakan bukan dia pelakunya. Vasu sambil menangis mengatakan hal itu. Tapi sebagai hakim, aku tidak bisa menutup mata dengan bukti-bukti dari kepolisian. Aku akhirnya memvonis Vasu dengan hukuman seumur hidup. Karena hukuman itu, pihak keluarga Vasu malu dengan warga dan mereka semua melakukan bunuh diri dengan meminum racun. Aku kaget mendengar hal itu. Aku datang ke rumah keluarga Vasu. Aku melihat Vasu juga datang dan dijaga ketat kepolisian.
Vasu marah sambil menunjukku dengan jari telunjuknya dan berjanji akan melakukan balas dendam. Kedua mata Vasu terbakar api amarah yang bisa membakar seluruh dunia. Aku mempunyai keyakinan Vasu tidak bersalah dalam kasus ini. Aku menyesal telah memvonisinya hukuman seumur hidup. Beberapa tahun kemudian, Vasu dibebaskan. Ia sadar sudah kehilangan keluarganya. Ia kemudian menjadi gila dan dirawat di rumah sakit jiwa selama 4 tahun. Setelah itu, ia sembuh dan bekerja di Dubai. Aku kemudian mencari Vasu dan ingin berbicara dengannya. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Krishna mengajak Jaya pergi ke bank dan mengambil uang 500 juta rupiah. Krishna sengaja mengambil secara cash karena jika ditransfer, Krishna takut ketahuan saudara-saudaranya yang haus harta. Uang itu akan Krishna berikan kepada suster di sekolah asrama Nandini untuk masa depan Nandini. Sementara itu, Krishna menyembunyikan uang itu di lemari kamarnya. Saat Yani bekerja, Yani tidak sengaja melihat uang yang banyak itu. Sore hari, Krishna dan Jaya mengobrol lagi. Krishna mengatakan, "Jaya, sekarang kau adalah walinya Nandini. Tidak boleh ada yang bertemu dengan Nandini kecuali dirimu." Krishna ingin bertemu dengan Nandini, tetapi Krishna takut Vasu mengikutinya. Semua orang yang berhubungan dengan kasus Vasu tewas dibantai secara misterius, mulai dari polisi, dokter, dan jaksa. Krishna yakin Vasulah pelakunya. Vasu ingin balas dendam atas kematian keluarganya. Sekarang yang tersisa hanya aku dan Nandini. Artinya, Vasu akan membunuhku dan Nandini. Vasu sudah mengetahui keberadaanku. Sebentar lagi mungkin aku akan dibunuh. Tetapi Vasu tidak tahu di mana Nandini. Aku minta tolong kepadamu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Vasu jika aku mati nanti. Suatu hari di luar kota terjadi kematian yang misterius. Seorang pria ditemukan tewas karena jatuh dari rooftop gedung apartemen. Polisi bernama Gangga menyelidiki kasus ini. Gangga bingung dengan tragedi ini karena laporan otopsi mengatakan ia tewas karena benturan. Jejak sepatu yang ditemukan di rooftop apartemen bukan milik korban, tetapi milik orang lain. Gangga merasa banyak keanehan dengan tragedi ini. Gangga juga pernah menemukan hal-hal yang mirip dengan tragedi ini karena Gangga pernah menangani kasus yang serupa. Satu keluarga tewas dibantai, mulai dari polisi, dokter, dan jaksa. Dan laporan autopsi mereka semua itu sulit kupercaya karena ada yang tewas karena ledakan tabung gas, ada yang tewas karena jatuh ke dalam sungai, dokter dan keluarganya ditemukan tewas karena perahunya tenggelam, mantan jaksa juga tewas karena tenggelam, putranya mantan jaksa baru saja pulang dari Amerika tewas bunuh diri. Mereka semua ini tidak mempunyai masalah keuangan dan musuh. Tetapi semua pembunuhan ini memiliki kesamaan, yaitu korban adalah satu keluarga. Jari telunjuk mereka dipotong dan mulut mereka dibungkam dengan kain putih. Pelaku seakan-akan ingin menyampaikan pesan. Gangga yakin pelakunya adalah satu orang yang sama. Pelaku adalah psikopat. Setelah aku telusuri, semua korban ini adalah orang-orang yang pernah menangani kasus pemerkosaan. Beberapa hari kemudian, Gangga dipindah tugaskan ke kota lain. Suatu hari, ada pesta pernikahan di gedung ballroom apartemen. Jaya, Yani, Satpam, dan semua orang menghadiri acara itu, sedangkan Krishna beristirahat di dalam kamarnya. Krishna mengidap diabetes sehingga harus disuntik insulin lalu pergi tidur. Di tengah acara, terlihat Vasu datang ke gedung apartemen dan naik ke lantai atas. Vasu mengetuk pintu apartemen Krishna. Krishna membukanya dan kaget melihat Vasu. Vasu langsung menyuntik insulin secara berlebihan kepada Krishna hingga tewas. Vasu lalu mencuri file kwitansi SD Nandini untuk mencari tahu di mana Nandini melanjutkan sekolah SMP. Setelah itu, Vasu mematikan listrik gedung apartemen. Yani secara sembunyi-sembunyi juga pergi ke lantai atas. Mengetahui gedung apartemen lampu mati, Jaya pergi ke apartemen Krishna karena khawatir dengan Krishna. Terlihat di tangga, Yani sedikit ketakutan seakan-akan telah melakukan sesuatu. Saat Jaya masuk ke apartemen Krishna, pintunya terbuka. Jaya menyenggol kaki yang ia yakini adalah kaki Krishna. Jaya kemudian merasa ada suara di apartemen Krishna. Ternyata itu adalah pelaku pembunuh Krishna yang tidak lain adalah Vasu. Jaya tidak tahu itu adalah Vasu. Mereka berdua terlibat baku hantam. Jaya mencium bau sesuatu di tangan Vasu. Beberapa menit kemudian, lampu dinyalakan kembali oleh Satpam. Saat lampu sudah menyala, Vasu baru sadar ternyata Jaya adalah pria buta. Vasu lalu kabur melarikan diri naik bajai langganan apartemen. Jaya panik dan memanggil Satpam. Satpam dan Jaya naik ke lantai atas bersama-sama. Satpam melihat Krishna tewas di tempat. Besok pagi, orang-orang berkumpul untuk bergabung. Terlihat Jaya dan semua warga gedung apartemen sangat sedih atas kepergian Krishna. Orang-orang penting juga datang menyampaikan duka atas kematian Krishna. Kapolsek juga ikut hadir.
Jaya merasa Fasu juga datang ke acara itu. Kapolsek memerintahkan polisi Bahlul untuk menangani kasus ini. Polisi Bahlul langsung menginterogasi Satpam dan Jaya, karena mereka berdualah yang melihat mayat Krishna pertama kali. Karena interogasi berjalan alot, polisi Bahlul membawa Jaya dan Satpam ke kantor polisi. Laporan otopsi mengatakan Krishna tewas akibat overdosis insulin. Sebelum meninggal, Krishna melakukan panggilan telepon kepada Jaya. Jaya diinterogasi dan Jaya mengatakan semuanya kepada polisi. Jaya mengatakan bahwa pelaku kabur menggunakan bajai langganan warga apartemen. Kepolisian memanggil supir bajai itu. Supir itu mengatakan, setelah saya mengantarkan wanita dari rumah sakit, pelaku naik bajai saya pak, dan saya menurunkannya di jalan sesuai permintaan. Kepolisian belum mendapatkan petunjuk. Kepolisian juga mendapati bahwa Krishna menarik uang dari bank dengan jumlah yang besar sebelum kematiannya. Polisi ingin tahu di mana keberadaan uang itu. Jaya lalu menitipkan sejumlah uang kepada sahabatnya bernama Pila di toko kelontong. Jaya juga menunggu telepon dari sekolah Nandini karena Jaya mendaftar nomor telepon toko Pila ke suster sekolah asrama Nandini. Jaya lalu menelponkan Nan untuk mengambil separuh uang di toko Pila untuk pesta pernikahan Laksmi. Terlihat Fasu terus membuntuti Jaya. Meskipun Fasu tahu Jaya menyimpan uang di Pila, Fasu tidak tertarik dengan uang itu. Fasu hanya ingin tahu keberadaan Nandini karena Fasu ingin melakukan misi terakhirnya, yaitu membunuh Nandini. Beberapa hari kemudian, Fasu berpura-pura menjadi polisi, datang ke sekolah SD Nandini. Fasu bertanya kepada kepala sekolah di mana Nandini melanjutkan sekolah SMP-nya. Kepala sekolah tidak tahu. Besok pagi, Jaya bekerja seperti biasa. Saat Jaya masuk ke dalam lift, Jaya memencet tombol lantai. Ternyata tombol lain sudah menyala. Artinya ada orang lain di dalam lift itu. Jaya merasa orang itu adalah Fasu. Fasu kemudian keluar dari lift. Jaya menghitung jumlah langkah kaki Fasu. Jaya langsung berlari dan memanggil Satpam. Jaya berteriak dan mengatakan, pembunuh Pak Krishna ada di dalam gedung apartemen ini. Orang-orang ikut mencari dan mereka semua naik ke lantai atas. Jaya menghitung langkah kakinya dari lift untuk menebak di kamar berapa Fasu tinggal. Setelah dihitung, Jaya yakin Fasu masuk ke apartemen nomor 1106. Jaya dan warga lalu mengetuk apartemen 1106. Ternyata apartemen itu milik Bu Amita. Bu Amita mengatakan, di dalam apartemen saya tidak ada siapa-siapa, hanya saya dan anak saya saja. Jaya lalu menyuruh Satpam membuka apartemen yang terkunci di sebelah apartemen Bu Amita. Warga mengatakan Jaya tidak mungkin pelaku ada di sana. Apartemen itu terkunci dari luar dan sudah lama tidak ditempati. Jaya tetap ngotot agar Satpam membuka apartemen itu. Setelah dicek, di dalam apartemen itu ada seorang lelaki berusaha kabur dengan membawa sejumlah uang. Ternyata pria itu adalah adik Yani yang selama ini dicari polisi. Yani dan adiknya lalu dibawa ke kantor polisi. Yani menjelaskan semuanya kepada polisi dengan penuh ketakutan. Yani mengatakan, saat malam Pak Krishna dibunuh, aku memberi adikku uang yang Pak Krishna kasih kepadaku selama ini. Lalu, kepolisian datang dan melakukan penyelidikan di gedung apartemen. Adikku tidak bisa pergi kemana-mana. Aku sembunyikan adikku di apartemen kosong itu agar Madu, mantan suamiku, tidak bisa menemukannya. Tapi, percayalah kepadaku Pak, adikku tidak mungkin membunuh Pak Krishna. Pak Krishna memang menyimpan banyak uang di lemarinya sebelum dibunuh. Uang itu Pak Krishna dapat dari Jaya. Kepolisian mulai mencurigai Jaya terkait kematian misterius Krishna. Jaya lalu dipanggil kepolisian untuk mengecek apakah adik Yani ini pelakunya, karena Jaya sempat baku hantam dengan pelaku. Jaya mengatakan bukan dia Pak pelakunya. Pelaku tingginya lebih dari 6 kaki. Pelaku memakai baju dan celana jin rapi. Kapolsek bertanya kepada Jaya, Jaya, di saat kau baku hantam dengan pelaku, apakah pelaku membawa uang? Jaya menjawab, tidak Pak. Kapolsek bingung dan bertanya lagi. Lalu di mana uang itu? Untuk siapa uang itu? Kenapa menghilang dari lemari Krishna? Jaya menjawab, uang itu untuk anak gadisnya Pak. Lalu di mana anak itu? Saya tidak tahu Pak. Adik Krishna yang haus harta mengatakan, Jaya berbohong Pak. Jaya tahu di mana keberadaan Nandini. Jaya adalah walinya Nandini. Krishna sudah menjadikan Jaya sebagai walinya. Jaya tidak mau menjawab di mana keberadaan Nandini demi melindungi Nandini. Karena Jaya merasa Fasu ada di kantor polisi itu. Polisi Bahlul memanggil supir bajai lagi. Polisi Bahlul menunjuk adik Yani sambil bertanya, Pak Supir, apakah pria ini yang naik bajaimu saat malam Krishna terbunuh? Pak Supir menjawab, bukan Pak. Polisi memenjarakan adik Yani dan menahan Jaya untuk sementara waktu.
Polisi Bahlul terus memukuli Jaya agar mengaku telah membunuh Krishna. Tetapi Jaya tetap tidak mau mengaku. Berita ini tersebar luas di kampung halaman Jaya. Berita yang tersebar luas adalah Jaya mencuri uang Krishna. Berita ini membuat keluarga Jaya malu. Karena berita ini, pernikahan Laksmi tidak bisa diadakan di kampung halaman Jaya. Karena pihak keluarga Jaya malu dengan pihak calon mempelai lelaki. Saat acara pernikahan, keluarga Jaya tidak mengundang Jaya karena bagi mereka, Jaya sudah mempermalukan harga diri dan martabat keluarga. Jaya terpukul dengan sikap keluarganya. Jaya ditinggal keluarganya begitu saja. Kasus Jaya akhirnya dibawa ke pengadilan. Hakim memutuskan untuk membebaskan Jaya karena kurangnya bukti. Meskipun bebas, Jaya merasa kesepian karena ia sudah ditinggalkan keluarganya dan sudah kehilangan Krishna, salah satu orang terdekatnya. Vasu terus membuntuti Jaya. Jaya juga bisa merasakan kalau Vasu masih membuntutinya. Jaya pergi ke toko pilla. Jaya menelpon sekolah Nandini di toko pilla. Jaya berbicara dengan suster sekolah asrama. Jaya kemudian menutup teleponnya dan pergi. Vasu lalu berpura-pura pulsanya habis dan meminjam telepon pilla. Vasu mengambil telepon itu dan menekan tombol radial untuk mengetahui nomor telepon sekolah yang baru saja ditelepon Jaya. Tetapi Jaya melakukan telepon 2 kali untuk menghilangkan jejak. Vasu marah melihat hal ini. Kanan, adik Jaya yang tidak berakhlak itu, datang ke apartemen meminta uang kepada Jaya untuk membayar hutang keluarga. Kanan membentak Jaya di depan teman-teman Jaya. Kanan mengatakan, "Abang, duit yang kau curi dari Pak Krishna itu masih kau simpan di toko pilla kan? Aku minta uangnya untuk membayar hutang." Kanan lalu pulang dalam keadaan marah tidak jelas. Jaya sakit hati dengan perkataan Kanan, tetapi Jaya terus bersabar. Teman-teman Jaya bertanya kepada Jaya, "Jaya, apakah benar yang dikatakan adikmu itu? Kau mencuri uang Pak Krishna untuk membiayai pernikahan Laksmi?" Jaya menjawab, "Bukan. Uang pernikahan Laksmi aku dapatkan dari menjual tokoku kepada pilla." Teman-teman Jaya kaget dan merasa kasihan kepada Jaya karena toko itu adalah satu-satunya harta Jaya. Jaya menjualnya demi membahagiakan Laksmi, tetapi Laksmi justru meninggalkan Jaya. Vasu kemudian menelpon dan bertemu dengan Jaya. Vasu menunjukkan jati dirinya. Vasu menakut-nakuti Jaya dengan mengatakan bahwa ia sudah mengetahui di mana keberadaan Nandini. Jaya berteriak dan ingin mengatakan sesuatu kepada Vasu, tetapi Vasu tidak menghiraukannya lalu pergi. Jaya meminta bantuan Gangga untuk melacak nomor handphone Vasu. Ternyata nomor itu adalah nomor Dubai. Jaya lalu menelpon sekolah Nandini di toko pilla untuk memastikan Nandini baik-baik saja. Setelah itu, Jaya memencet angka 0 sebanyak 5 kali untuk menghilangkan jejak. Tetapi Vasu kali ini tidak ingin tertipu lagi. Vasu sengaja meletakkan HP-nya di toko pilla untuk merekam video. Dari rekaman itu, Vasu bisa tahu nomor telepon yang dipencet Jaya. Vasu sekarang tahu di mana sekolah asrama Nandini. Vasu datang ke sekolah SMP Nandini dan izin untuk bertemu dengan Nandini. Tetapi suster menolak karena hanya Jaya yang boleh bertemu. Karena Jaya adalah wali satu-satunya. Vasu memikirkan cara lain untuk mengetahui siapa Nandini. Sebelum membunuh Nandini, Vasu ingin menuduh Jaya agar Jaya masuk ke dalam penjara. Vasu memberikan imbalan uang kepada supir bajai agar datang ke gedung kosong. Sesampainya di sana, supir itu diperintahkan Vasu untuk menelpon Jaya dan mengatakan ia melihat penumpang yang menaiki bajainya di hari kematian Krishna agar Jaya mau datang. Jaya percaya dengan hal itu. Jaya membawa tongkat pisau dan langsung pergi ke gedung kosong itu. Setelah Jaya sampai di gedung kosong itu, Vasu tidak membutuhkan supir bajai itu lagi. Vasu menebas leher sang supir hingga tewas. Ini nana kalau naik ya. Vasu lalu kabur melarikan diri. Jaya yang mendengar teriakan di gedung kosong itu berusaha mencari supir bajai. Jaya terpeleset darah sang supir. Beberapa menit kemudian, kepolisian datang dan menangkap Jaya. Polisi Bahlul langsung menuduh Jaya membunuh supir bajai. Madu datang ke kantor polisi dan melihat Jaya. Madu senang dengan keberadaan Jaya di sana karena Madu bisa menyiksa Jaya sepuasnya. Kepolisian merencanakan hal licik dan ingin memenjarakan Jaya bagaimanapun caranya. Kapolsek merasa lapar dan memerintahkan anak buahnya untuk memesan pizza. Sedangkan Madu terus memukuli Jaya. Polisi Bahlul memanggil Yani ke kantor polisi dan memaksa Yani untuk menandatangani surat pernyataan bahwa Yani melihat Jaya membunuh supir bajai. Jika Yani menolak, maka adiknya akan dibunuh kepolisian dan dibuang ke hutan.
Yani terpaksa menandatangani surat itu. Kepolisian senang karena Jaya akan diadili dan dinyatakan bersalah. Tiba-tiba datang seorang pengantar pizza ke ruangan itu dan berjalan di depan Jaya. Jaya teringat bau di tangan Vasu saat ia baku hantam di malam kematian Krishna adalah bau pizza. Artinya, hari itu Vasu memesan pizza. Jaya memohon kepada kepolisian untuk pergi ke gedung apartemen karena Jaya tahu siapa pelakunya. Tetapi kepolisian tertawa dan tidak menggubris. Kapolsek pun pulang ke rumah. Jaya dikunci di satu ruangan. Madu, polisi Balul, dan polisi lain bersiap-siap untuk menyiksa Jaya. Mereka membunyikan otot tangan guna melakukan pemanasan untuk menghajar Jaya. Jaya pun juga melakukan pemanasan untuk meladeni mereka semua karena Jaya sudah kehilangan kesabarannya. Saat pintu terkunci, Madu langsung memukul Jaya. Jaya menepis pukulan Madu. Jaya menggunakan indera pendengarannya yang tajam untuk menghajar mereka semua. Setelah Jaya berhasil mengajar mereka semua, Jaya kemudian lari ke rumah Gangga. Jaya mengatakan kepada Gangga, di malam Krishna terbunuh, semua orang makan di acara pernikahan. Saat aku baku hantam dengan Vasu, aku mencium bau pizza di tangannya. Aku besok pagi akan pergi ke pizza langganan apartemen. Aku ingin tahu di nomor berapa apartemen Vasu. Gangga semakin yakin Vasu adalah pelaku kasus yang pernah ia tangani dahulu, yaitu kasus pembunuhan berantai yang menargetkan semua orang yang terlibat dalam kasus pemerkosaan. Gangga akhirnya menemukan foto Vasu di data kepolisian. Besok pagi, Jaya dan Gangga pergi ke toko pizza itu. Pihak pizza mengatakan, di hari saat Pak Krishna meninggal, ada orang yang memesan pizza kepada kita. Ia tinggal di apartemen nomor 1106. Jaya dan Gangga langsung pergi ke sana. Ternyata itu adalah kamar apartemen Amita. Amita mengatakan, Vasu adalah teman suamiku. Ia sering datang ke sini. Vasu adalah orang yang merekomendasikan apartemen ini kepadaku. Vasu tidak akan ke sini lagi karena ia telah berpamitan akan kembali ke Dubai. Jaya meminta nomor handphone Vasu kepada Amita dan menyimpan nomor Vasu di HP-nya. Jaya dan Gangga langsung pergi ke sekolah Nandini. Vasu berpura-pura menjadi paman Nandini dan meminta tolong kepada petugas sekolah untuk memberikan surat kepada Nandini. Saat petugas itu memberi surat kepada Nandini, Vasu akhirnya tahu sosok Nandini. Vasu kembali ke penginapan dan menyusun rencana untuk membunuh Nandini. Jaya dan Gangga terus mengendarai mobil dengan kencang agar bisa menyelamatkan Nandini. Di tengah perjalanan, Jaya mengatakan, aku harus bertemu dengan Vasu dan mengatakan semuanya karena ini adalah misi terakhir Pak Krishna. Gangga membalas, untuk apa kau menjelaskan sesuatu kepadanya? Vasu adalah psikopat. Dia tidak akan mendengarkanmu. Jaya menjawab, Vasu ingin membunuh Nandini. Padahal Nandini adalah anak kandung Vasu. Jeder. Ternyata saat seluruh keluarga Vasu melakukan bunuh diri dengan meminum racun, hanya Nandini yang selamat. Karena Krishna merasa bersalah, Nandini diangkat sebagai anak dan dibesarkan oleh Krishna. Lalu Krishna menyekolahkan Nandini di sekolah asrama. Setibanya di sekolah asrama, Jaya lega karena melihat Nandini masih aman. Jaya dan Gangga kemudian tidur di asrama itu untuk melindungi Nandini. Gangga mengunci semua pintu dan jendela. Malam hari, Vasu menyelinap masuk dengan membawa kapak. Vasu kemudian memukul Gangga hingga pingsan. Vasu melihat suster yang masih berjaga di sana. Vasu menebas kepala suster dengan kapak hingga tewas. Jaya mendengar suara teriakan panik dan membawa Nandini ke atas. Jaya berteriak dan mengatakan kepada Vasu, Vasu, Nandini ini adalah anakmu. Vasu tidak percaya dengan Jaya. Vasu menganggap Jaya sedang memainkan psikologisnya. Jaya dibimbing Nandini mencari tempat bersembunyi. Jaya lalu mematikan listrik asrama untuk mengelabui Vasu. Vasu berlari mengejar Jaya dan menjatuhkan pistolnya. Pistol itu lalu diambil Nandini dan diberikan kepada Jaya. Jaya dan Nandini terjebak di rooftop. Nandini mengatakan kepada Jaya sambil berbisik, Paman, HP-nya ia taruh di kantung bajunya dalam keadaan senternya menyala. Jaya dan Nandini lalu berpisah untuk mengelabui Vasu. Di saat Vasu melihat Nandini, Vasu bersiap memegang kapak untuk menebas Nandini. Jaya mengandalkan indera pendengaran yang tajam lalu menelpon Vasu. Saat handphone Vasu berdering, Jaya menembakkan pistolnya tepat ke handphone Vasu hingga tewas. Kasus ini akhirnya dituntaskan Gangga. Pengadilan memutuskan Jaya tidak bersalah. Baputi, sahabat Jaya, datang dan meminta maaf karena telat mengembalikan surat rumahnya. Jaya mengatakan, tidak apa-apa Baputi, kita semua adalah manusia, tempatnya salah. Jaya tidak mau menerima surat itu. Jaya menyuruh Baputi menyerahkan surat rumah itu kepada keluarga Jaya. Jaya mengatakan, untuk apa surat rumah itu diberikan kepada orang yang tidak mempunyai keluarga sepertiku?
Jaya lalu mengajak Nandini ke apartemen dan mengambil uang 500 dari Krishna yang Jaya sembunyikan di dalam bagasi mobil. Jaya lalu memberikan uang itu kepada suster sekolah asrama. Uang itu Krishna berikan untuk masa depan Nandini hingga dewasa nanti. Habis. Apa pesan dari film ini? Sesuai dengan pesan Jaya kepada Nandini di akhir film ini, bahwa siapapun kita, apapun yang kita punya, akan meninggalkan kita suatu hari nanti. Kita ditakdirkan Tuhan untuk terus hidup, meskipun terkadang kita tidak tahu apa tujuan kehidupan ini. Tetapi, tidak ada faktor yang harus melemahkan kita. Kita harus tetap kuat menjalani kehidupan ini. Jika aku disuruh untuk menyingkat semua pesan ini menjadi 3 kata, yaitu that's life. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Stay watching and see you!